Kemudian itulah tadi beberapa pandangan Islam terkait dengan qu'ud, ya. Bagaimana Islam memandang orang-orang qu'ud ini termasuk bagian dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah asbabul qu'ud, sebab timbulnya penyakit qu'ud. Baik, yang pertama adalah Syekh menyebutkan sebab pertama tentu yang sering kita dengar, ya, sering kita ulang-ulang, al-maksiyah. Ya. Kemaksiatan ini menyebabkan seseorang untuk meninggalkan jihad, ya, malas, ya, sebagaimana orang-orang Bani Israel, ya, Jaraim Bani Israel. Ya. Orang-orang Bani Israel juga melakukan hal tersebut, kemaksiatan mereka itu. Ya. Kemaksiatan ini pula yang nanti kemudian akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Ya. Intinya maksiat itu adalah keburukan yang menyebabkan banyaknya kerusakan, termasuk adalah menyebabkan seseorang untuk qu'ud. Ya. Makanya kemaksiatan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa duribat 'alaihimudz dzillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Coba lihat bagaimana Bani Israel itu duribat 'alaihim adzillah. Ditimpakan kepada Bani Israel itu kehinaan, ya. Wal maskanah, ya, kenistaan, ya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan juga mereka mendapatkan ghadab dari Allah Tabaraka wa taala. Dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Kenapa mereka dihinakan, kemudian dinistakan, ya, direndahkan, dan dia dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Mengapa? Ya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka telah melakukan beberapa kemaksiatan besar. Di antaranya adalah mengkufuri ayat-ayat Allah. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw. Demikian itu karena mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, ya. Dan mereka melampaui batas, ya. Jadi perbuatan mereka membunuh para nabi, mengkufuri Allah Tabaraka wa taala, ya. Dzalika bima asaw, ya. Ya, mereka itu lakukan karena mereka selalu berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Akhirnya pun mereka diberikan kehinaan, kerendahan, ya, dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kemaksiatan ini bisa menyebabkan perkara-perkara yang akan menjauhkan dirinya dari rahmat Allah dan melahirkan perkara-perkara yang menyebabkan dirinya akan semakin terhinakan. Ya. Maka maksiat itu, sekali lagi para ikhwah sekalian, menyebabkan seseorang terhina di dunia dan juga di akhirat kelak. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Yang kedua adalah at-tawsi' fil mubahat. Jadi sikap berlonggar-longgar kepada hal-hal yang mubah. Perhatikan ini, berlonggar-longgar kepada hal-hal yang mubah. Ini juga bisa menyebabkan kemalasan seseorang, ya, menjadikan seseorang al-qu'ud, berpangku tangan, ya, memilih untuk berdiam diri dari aktivitas dakwah, yang lainnya berusaha payah dalam berjihad. Ya, karena memang ini yang hal-hal mubah ini, ya, harus diluruskan, harus dijadikan mu'tadil, ya, tidak berlebih-lebihan, ya. Harus tawasul, ya. Dzalika anna Allah azza wa jalla lam yamna'u ibadahu min nasibihim minal mubahat walakinnahu himayatan lahum wa rahmatan bihim talaba minhum ay yakuna akhdhiha bitawassut wa i'tidal, ya. Nabi Allah Tabaraka wa taala tidak pernah melarang kepada hal yang mubah. Ya. Mereka menikmati hal yang mubah, silahkan. Tetapi Allah Tabaraka wa taala menginginkan kaum muslimin untuk berjaga-jaga diri mereka. Ya. Meminta kepada kaum muslimin, orang-orang beriman, untuk mengambilnya dengan tawasud, dengan tidak berlebih-lebihan, pertengahan saja. Ya. Makanya Allah katakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum boleh, silakan. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang melakukan israf. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang israf. Coba lihat bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Inna awwala bala'in haddasa fi hadhihi al-ummah ba'da qada'i nabiyha sallallahu alaihi wasallam asy-syabah." Sesungguhnya ujian yang menimpa umat ini atau petaka yang menimpa umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia adalah asy-syabah. Apa? Kekenyangan. Fa innal qauma lamma syabi'at butunahum saminat abadanahum. Suatu kaum kalau dia sudah kenyang perut mereka, maka akan menjadi gemuk badan mereka. Fatasa'abat qulubuhum, ya. Maka hati mereka pun akan menjadi keras. Wajamahat syahawatuhum, ya. Kemudian bergeloralah syahwat mereka. Maka sekalian, maka caranya adalah dengan memperbanyak puasa, saum. Di antaranya adalah saum Senin Kamis, agar dia tidak menjadi orang-orang yang israf. Ya. Orang-orang israf itu orang yang malas untuk lapar, nggak suka lapar. Ya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wal batanah fi ta'am wasyarab fa innaha mufsidatun lil jasad. Ya. Mu'assiratun lis-saqam. Maksiratun 'anis shalah wa 'alaihim bil qasdi fihima, ya. Jauhilah oleh kalian kenyang dalam makan dan minum, karena dia akan dapat merusak jasad seseorang, ya, akan menjadikan seseorang mudah sakit dan malas dalam menegakkan sholat. Dan hendaklah kalian bersikap pertengahan pada makanan dan minuman tersebut. Ya. Mengapa? Maka fa innahu aslahal lil jasad, karena yang demikian itu adalah akan justru memperbaiki tubuh kita. Ya, menjauhkan diri dari sikap berlebihan. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala la yabghadu al-habrus samin. Ya. Allah itu murka, ya, dengan seseorang yang baik tapi dia gemuk. Maksudnya adalah dia baik tapi dia satu sisi sangat suka makan. Satu sisi tidak bisa mengendalikan emosinya untuk makan, hawa nafsunya untuk makan. Ya. Wa inna rajul la yahlika hatta yu'assir syahwatahu ala dini. Seseorang, ya, tidak akan binasa, ya, hatta sampai dia mengendalikan hawa nafsunya di atas agamanya. Ini adalah pesan-pesan yang cukup bisa jadikan kita perhatian tentang sikap tawasud dalam hal-hal yang mubah. Kemudian ketiga, atamakkanu dunya minal qulub, ya. Bersemayamnya dunia di dalam hati-hati seseorang. Ini juga akan menyebabkan seseorang mendapatkan fitnah al-qu'ud. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila kalian dikatakan kepada mereka, berangkatlah untuk berperang, ya, pada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kamu merasa berat dan kamu justru ingin tinggal di tempatmu, ya. Apakah kamu puas atau ridho dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ya. Ini adalah panggilan, ya, kepada orang-orang yang beriman ketika dalam diri mereka terdapat keengganan untuk ikut keluar di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikut berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Athiyyah rahimahullah mengatakan, ya wa hadhihi ayah hiya bila khilaf nazalat ataban ala takhallufi man takhallufi min an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya. Tidak ada perbedaan di antara para ulama, ya, bahwasanya ayat ini merupakan celaan, ya, kepada orang-orang yang meninggalkan atau tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Ya. Wa kanat sanatu tis'in minal hijrah ba'da al-fathi bi'am. Ya. Ini adalah merupakan peristiwa perang Tabuk setelah setahun terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Wazza fiha ar-Rum fi 20,000. Ya. Nabi SAW hendak memerangi Romawi, ya, dengan jumlah tentara 20.000.
baina ar-raqib wa rajil. Ya. Di antaranya ada yang berjalan dengan tunggangan, ada yang di antara juga dengan jalan kaki. Wa takhalafa anhu qabail minan nas. Dan sebagian manusia tidak ikut ambil bagian dalam peristiwa perang Tabuk ini sebagaimana tadi kita sampaikan karena kondisi yang begitu berat. Wa rijalun minal mu'minina katsir wa munafiqun. Fal atabu fi hadhihi al-ayah huwal qabail wal mu'minina alladziina kanu bil Madinah. Ayat ini selain memang merupakan celaan kepada orang-orang yang kabilah-kabilah yang tidak ikut berjihad, juga sindiran kepada orang-orang mukmin ya, yang imannya lemah. Mereka menetap untuk tinggal di Madinah ya, terlebih khusus kepada 3 orang. Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi, wa Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang ini tidak ikut berjihad padahal mereka sahabat-sahabat Nabi SAW ya. Sampai-sampai nanti Nabi SAW tidak mau berbicara kepada mereka ya. Menghajar mereka, mengisolasi mereka. Maka kemudian wal bidzalika at-ta'nib asy-syadid bihasbi makanihim minas sahabah minas suhbati idhum min ahlil badar. Padahal 3 orang ini adalah merupakan veterannya perang Badar, orang yang pernah ikut pada perang Badar. Ada beberapa hadis terkait perang Badar ini, orang yang ikut dalam perang Badar itu kata Nabi mereka akan diampuni. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan peringatan yang berat sekali, peringatan yang sangat keras kepada beberapa orang sahabat yang tidak ikut pada perang Tabuk meskipun mereka adalah veteran perang Badar. Maka kemudian 3 orang ini nanti meminta maaf kepada Nabi SAW dan mereka meminta izin. Dan mereka meminta Nabi SAW untuk memaafkan mereka. Sampai kemudian turun ayat yang berisi tentang maafnya Allah Taala kepada mereka. Tetapi tentu saja itu dilalui dengan masa yang cukup menegangkan bagi ketiga orang ini. Sampai-sampai ketiga orang ini merasa mereka sudah tidak lagi sebagai bagian kaum muslimin ketika Nabi SAW cuek kepada mereka, tidak mau berinteraksi dengan mereka. Keempat adalah adamu istishabun niyyah al-madha ila akhir tariq wa adamul amal bi muqtadi hadhihi an-niyyah. Ya, tidak memiliki niat ya, untuk melanjutkan perjalanan sampai kepada akhirnya, atau tidak mau beramal untuk mewujudkan niatnya. Oleh karena itu Allah Taala menginginkan kepada kita semua agar bi anna man nawa al khair wa amalihi, barang siapa yang sudah memiliki niat kebaikan ya, wa amal bi muqtada hadhihi niyyah fa innahu subhanahu yuwaffiquhu wa yu'ayyiduhu hatta yasilu ila ma yurid. Orang itu kalau sudah berniat kemudian dia berupaya untuk mewujudkan niatnya, Allah itu akan bantu sampai niatnya itu terwujud. Selama niatnya itulah niat al-khair, niat yang baik. Inilah firman Allah Taala, walladzina ihtadaw zadahum huda ya. Wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Taala, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan dari hasil ketakwaan mereka. Masya Allah. Ya. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu nanti Allah berikan lagi petunjuknya, begitu terus. Karena dia bertakwa kepada Allah, ya, Allah berikan dia petunjuk dan petunjuk itu bertambah-tambah. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Demikian pula yang lain juga demikian. Dan Allah Taala akan menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Ini makanya seseorang yang telah berniat sesuatu kebaikan, bekerjalah. Maka Allah akan tambahkan kepada kita taufik, hidayah, petunjuk. Dan taufik itu akan terus bertambah-tambah seiring dengan takwa kita kepada Allah Taala. Yang kelima adalah al-aish, ya, wasatul qaidin. Ya, karena kita tinggal di tengah-tengah orang-orang qaid, ya, orang-orang yang duduk saja, ya kita akan terhambat
dan akan terimbas kepadanya. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agamanya dengan teman dekatnya, ya. Maka lihatlah siapa teman dekat seseorang itu. Maka tidak jauh-jauh dia. Ya. Dia sama teman dekatnya, agamanya begitu-begitu juga, sama. Makanya la tusahib illa mu'mina. Janganlah kalian bersahabat kecuali orang-orang yang benar-benar mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali yang makan itu adalah orang-orang bertakwa. Masya Allah. Ada kisah di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkunjung kepada gurunya Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad ini menganggap Imam Syafi'i juga sebagai gurunya. Imam Syafi'i berkunjung di rumah Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i banyak makan. Ya. Sampai-sampai anaknya Imam Ahmad mengatakan, wahai guruku, itukah yang engkau kenal dengan nama Imam Syafi'i? Ya. Atau inikah yang disebut-sebut sebagai Syafi'i, gurumu yang engkau idolakan itu? Kata Imam Ahmad, iya betul, ini Imam Syafi'i. Tapi kok mengapa Imam Syafi'i makannya begitu banyak? Di rumah kita dia makan begitu banyak sekali. Ya, tidak menunjukkan seperti orang yang warok. Kata Imam Ahmad, ya, ditanyakan hal itu kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau makan banyak di rumahku? Kata Imam Syafi'i, Masya Allah, didengarkan ya akhi, bahwasanya aku tidak makan di rumah-rumah orang sebanyak di rumahmu ini. Mengapa? Karena aku yakin hasil rezekimu ini diperoleh dengan cara yang halal. Maka aku makan banyak karena berharap ada keberkahan dalam makananmu ini. Jadi Imam Syafi'i itu makan banyak di rumah orang-orang yang bertakwa sebagaimana Imam Ahmad karena mengharapkan di situ ada keberkahan dari makanan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, Insya Allah ya. Kalau kita tidak, kita makan di mana saja, yang penting lahap. Tapi Masya Allah Imam Syafi'i sangat hati-hati dengan makanannya. Kecuali di rumah orang-orang yang dia kenal betul, orang-orang yang ahli taqwa. Keenam adalah adamul yakin di wa'dillahi wa rasulihi. Dia tidak yakin dengan janji Allah dan janji Rasulnya. Sudah banyak janji Allah dan janji Rasulnya akan disebutkan dalam Quran maupun As-Sunnah ya. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang mukminin, pada para aktivis dakwah untuk istikhlaf wa tamkin. Ya. Akan diberikan kekhilafahan, kekuasaan. Wal amnu wal aman, diberikan rasa aman. Ya. Diberikan kesejahteraan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang mengerjakan amal soleh, ya, sungguh kalian akan diberikan kekuasaan di bumi ini, sebagaimana kekuasaan orang-orang sebelum kalian, ya, dan akan diteguhkan kalian di bumi ini, agama kalian ini, yang kalian ridhoi, dan akan diganti kondisi takut dengan kondisi aman sejahtera. Kapan itu terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Itu semua terjadi ketika manusia di muka bumi ini sudah meninggalkan kesyirikan, ya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan para siapa yang ingkar kepada yang demikian ini, fa ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Maka di dalam ayat ini ada janji Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada kepada orang-orang yang memperjuangkan tauhid, ya, berupaya untuk meniadakan kesyirikan di muka bumi ini sampai ditegakkannya. Allah akan berikan nanti kepemimpinan, kekuasaan yang akan mengubah ketakutan. Ya, sekarang banyak orang takut makan, takut keluar rumah tidak aman, ya, ATM dibobol, anak dibunuh dan sebagainya. Itu semua akan tidak ada. La yubaddilannahum, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti kondisi mereka, ya, mimba di khaufin, dari ketakutan tadi, amnan, menjadi kondisi yang aman, kondisi yang baik, kondisi yang serba nyaman. Walaqad sabaqat kalimatuna ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun, ya. Dan juga telah datang ayat-ayat kami kepada para rasul utusan kami, sungguhnya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna jundana lahum al-ghalibun, ya. Dan
prajurit-prajurit kami, jundi-jundi kami akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Apa itu fungsinya? Untuk dimenangkan. Yudhhirahu 'ala dini kullihi. Nanti akan dimenangkan untuk semuanya. Maka oleh karena itu semua janji-janji ini hendaknya ada pada diri kita, sehingga kita tidak masuk kepada golongan orang-orang yang putus asa kemudian hanya maunya duduk-duduk saja, ya, karena mereka berharap atau beranggapan tidak ada kemenangan di tangan kaum muslim. Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar, ya. Wala yatrukullah baitun maddan wala wabarin illa adkhalahu la hadzal din. Ya. Sesungguhnya perkara Islam ini akan memenuhi, ya, apa yang dipenuhi oleh siang dan malam. Maksudnya adalah akan memenuhi seluruh penjuru bumi, karena siang dan malam itu memasuki semua penjuru bumi. Maksudnya adalah Islam ini akan sampai ke semua negeri di muka bumi ini. Ya. Suatu saat nanti, kata Nabi SAW, Islam ini akan sampai ke semua orang. Dan tidaklah rumah-rumah yang ada pasti akan dimasuki oleh agama ini. Semua rumah di muka bumi tanpa terkecuali akan sampai Islam. Bi'izzi azizin aw bidhulli dzalilin, dengan kemuliaan atau dengan kerendahan, ya. Izzan ya'izullahu bi Islam wa dzallan yadullu bihi al-kufr. Ya. Allah ketika memasukkan Islam kepada rumah seseorang, maka dia akan menjadi rumah yang dimuliakan. Dan Allah akan menghinakan kekufuran dengan sebab kekufurannya. Masya Allah, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Akan ada satu zaman. Makanya ini dikuatkan dengan hadis lainnya, ya. Hadis ini panjang, bahwasanya ada fase-fase di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekhilafan di muka bumi ini, ya. Yang pertama fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekuasaan dengan sistem nubuah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW sebagai pemimpinnya. Kemudian setelah itu terjadi fase berikutnya sampai fase berikutnya, fase adwan, fase mulkan jabariyan, sampai terakhir nanti akan kembali lagi kepada summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kekuasaan itu akan kembali hadir nanti di ujungnya nanti dengan kekhilafahan berdasarkan manhaj nubuwah, berdasarkan kekhilafahan yang diatur dengan nubuwah, dengan kenabian, atau diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat nabinya. Maka ikhlas sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau berjuang, karena memang semuanya telah Allah tentukan, dan memang Allah nanti akan jadikan kita umat yang dimenangkan. Tinggal bagaimana kita akan mengambil peran tersebut. Apakah kita termasuk orang yang duduk-duduk saja, atau kita termasuk orang yang ikut berperan dalam mewujudkan cita-cita kita bersama dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah mubaghatatun, ya, ma'uqatit thariq ma'a adamil al-fitnah wal istidad li hadhihi ma'uqat, ya, yaitu kendala perjalanan, ya, atau banyaknya kendala dalam perjalanan dan tidak adanya persiapan, ya, untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Ya. Ini banyaknya kendala dalam perjalanan dakwahnya dan dia tidak memiliki persiapan, sehingga kemudian dia memilih untuk qu'ud saja. Yang kesembilan adalah al-ightirar bi wa'dil batil, ya. Bi wa'udil al-batil, ya. Tertipu, ya, tertipu dengan janji-janji orang-orang yang melakukan kebatilan. Kemudian adamul wujud, sebentar, adamul wujud, ya, manhaj yamla'ul hayah wa yaqdi 'alal faragh, ya. Tidak adanya sistem atau manhaj
yang bisa memenuhi kehidupan dan mengisi kekosongan. Jadi kehilangan manhaj kehidupan, ya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan kita ini bermanhaj dengan manhaj rabbani, manhaj Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ke-11 adalah adamul mala'ah al-manhaj litaqat wal imkanat, ya. Ya, ketidaksesuaian manhaj dengan kekuatan dan kemampuan. Antara sistem manhaj yang ditempuh dengan kemampuannya tidak seimbang. Ya. Kemudian yang ke-12 ada mu'iqa'ul amal haqqahu min ihtiram wa tauqir, ya. Tidak menghormati atau menghargai aktivitas sesuai dengan haknya. Ya. Sebagai seorang pemimpin misalkan, ya, jabatan tertentu dipikul oleh seseorang yang seharusnya dia memiliki haknya, dia tidak berikan. Atau dia seharusnya dia cocok di tempat tersebut tapi dia tidak dilakukan di situ, tidak ditempatkan di situ, sehingga dia kemudian menjadi orang yang qu'ud, malas, ya, setelah tidak memiliki posisi tersebut. Tahmilu nafs minal wajibat fawqa ma tutiq, ya. Membawa jiwa ini atau menjadikan jiwa ini mengerjakan kewajiban-kewajiban yang di atas kemampuannya. Ini juga bisa menyebabkan sifat qu'ud, ya. Seseorang bekerja di atas kemampuan dirinya. Ke-17 adalah al-ghaflah an aqibatul uqud. Dia lalai dengan akibat daripada sikap qu'ud ini nantinya. Ada mutajawuzil akhirina an hafwah minal hafawat, ya. Yang keempat adalah tidak memaafkan kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang lainnya. Tidak mau memberikan tenggang kepada orang-orang lain yang itu sebabnya adalah akhta, ya, kekeliruan yang sifatnya biasa. Ke-15 adalah al-dhann anna fil qu'ud salamah wa afiyah. Dia menyangka bahwasanya di dalam qu'ud itu ada keselamatan, ya, ada kesehatan. Dan ke-16 adalah adamul istijabah al-akharin, ya. Tidak ada istijabah, tanggapan, ya, umpan balik kepada orang lain, ya. Seperti sekelompok dai yang menduga bahwa tugasnya tidak berhasil jika tidak ada tanggapan dari orang lain. Nah, dan apa yang dikatakannya tidak diterima oleh mereka. Ini akan menyebabkan dia malas untuk bergerak lagi. Jika orang-orang tidak menanggapi perkataannya, maka dia pun berpangku tangan dan menghentikan aktivitasnya. Seperti itu, ya. Ya, adamul istijabah, tidak ada tanggapan dari orang lain. Ini juga menyebabkan sikap qu'ud. Selanjutnya adalah dampak qu'ud, asarul qu'ud. Dampak qu'ud ini terbagi menjadi dua, tentu saja, ya. Kita break sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dampak qu'ud, asarul qu'ud. Bagaimana dampak qu'ud ini kepada diri dai dan dakwahnya? Pertama, dampak terhadap aktivitas dakwah seseorang, ya. Dampaknya kepada diri dai, dampak yang pertama adalah amilin, ya, aktivis dakwah. Yang pertama, tafarrudu syayatinu bihim summa iftirasahum, ya. Jadi dia tafarrud, ya, menyendiri bersama syaitan. Kemudian syaitan akan memangsa mereka. Masya Allah. Ya, yang pertama ini, ya, orang yang qu'ud ini nanti akan ditemani oleh syaitan, dan syaitan akan memangsa orang-orang yang qu'ud ini. Ini diantara dampak qu'ud. Orang yang menyendiri, ya, orang yang suka menyendiri itu, syaitan akan bersamanya, dan dampaknya nanti syaitan akan memangsanya.
Berhati-hati kepada orang-orang yang suka menyendiri tanpa pedoman yang syar'i. Mudha'afah al-dzunub wal asam. Yang kedua tentu akan bertambahnya dosa-dosa. Dzunub, ya, kesalahan-kesalahan yang tentu saja mengakibatkan apa? Banyaknya kendala-kendala pada dirinya, ya. Dzunub wal asam semakin bertambah tentu saja akan merusak perjalanan dakwah dai seseorang. Yang ketiga adalah al-dzul wal hawan. Ini juga sangat luar biasa. Al-dzul kehinaan, ya, serta kerendahan. Jadi orang yang terkena sifat kuat ini akan menjadi hinalah dirinya, akan menjadi rendahlah dirinya. Rendah di hadapan Allah. Demikian pula Allah akan merendahkannya di hadapan manusia. Ya. Dan kepada amal dakwahnya, ya, sifat kuat ini juga akan berimplikasi. Ya. Yang pertama ada dua. Yang pertama id'af hadzal amal wa ta'riduhu lil ikhtiyar. Melemahkan amal seseorang dan mengantarkannya kepada al-ikhtiyar, kepada kebinasaan, kepada keburukan. Dampak dalam dakwah ini, dalam amal dakwahnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah ta'ridul amilina lidinillah li syada'id wa imtihanat. Yang kedua adalah menjerumuskan para aktivis-aktivis dakwah, ya, ke dalam berbagai kesulitan dan ujian-ujian. Ini juga merupakan dampak dalam dakwah seseorang. Dengan sikap kuut itu, ya, akan menyebabkan para aktivis dakwah ini, ya, terjerumus ke dalam berbagai macam kesulitan dan ujian-ujian yang besar karena pekerjaan dakwahnya tidak dilakukan. Maka Syekh terakhir menyebutkan tentang bagaimana seseorang dapat mengentaskan dirinya keluar dari penyakit kuut ini. Demikianlah obat-obat kuut disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Yang pertama, istisy'ar ni'amillahi allati an'ama biha 'alaina fi anfusina. Ya. Kita harus mampu menyadari besarnya nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita dalam diri kita. Ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Mari kita sadari, kita perhatikan nikmat itu besar pada diri kita dan kita jadikan nikmat itu untuk beraktivitas. Bukan sebaliknya, kita nikmati saja nikmat tersebut dalam hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Yang kedua, al-istisy'arul qa'id mas'uliyati amamillahi yaumil qiyamah amman yalqahu al-muslimuna al-muttahadun, ya. Menyadarkan orang yang berpangku tangan akan tanggung jawabnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tanggung jawab besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala maksudnya adalah di hari kiamat, yaitu tanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh kaum muslimin yang tertindas, ya, atau teraniaya di belahan bumi kaum muslimin. Ya. Jadi menyadarkan orang-orang yang berpangku tangan akan tanggung jawabnya di hari kiamat nanti tentang bagaimana kaum muslimin itu yang tertindas itu juga perlu pertolongan, perlu support. Apa sikap kita, apa yang sudah kita upayakan. Ya. Di bumi ini penindasan kepada kaum muslimin, ya, semakin banyak, ya. Kita bisa temukan di bumi-bumi kaum muslimin yang ada. Nanti ketika mereka mendapatkan penindasan tersebut, kita perlu memberikan pertolongan kepada mereka. Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang tugas itu. Yang berikutnya adalah at-tawasud fi ta'ati al-mubahat min ghairi ifrat atau tafrid. Bersikaplah tawasud, pertengahan dalam menikmati hal-hal yang mubah, tanpa ifrat dan tanpa tafrid, tanpa berlebihan dan juga tanpa mengurangi, mu'tadil. Kemudian yang keempat adalah ikhraju hubbud dunya bi wasilati aw bi ukhra minal qulub. Ya, kita harus mampu mengeluarkan hubbud dunya
dan dengan berbagai macam cara wasilah yang ada di dalam diri hati kita, menghilangkan cinta duniawi kita dalam dunia ini. Karena cinta dunia ini, masya Allah, termasuk di antara perkara-perkara yang akan membuat seseorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya tentang orang yang cinta dunia itu, ya, bahwasanya suatu saat nanti akan ada orang-orang yang mereka sibuk dengan dunia sampai mereka meninggalkan jihad, ya. Wa taraktumul jihad sallallahu alaihim dhullan. Allah akan berikan kepada mereka alaihim dhullan, kehinaan. Orang-orang yang sibuk dengan duniawi kemudian sampai kemudian meninggalkan amal-amal jihad, ya, amal jihad ini sifatnya umum, ya, amal dakwah, amal pendidikan, amal-amal yang lainnya. Maka sallallahu alaihim dhullan, maka umat yang seperti ini akan Allah berikan kehinaan, la yanzi'uhu, di mana kehinaan itu tidak akan Allah cabut. Allah tidak akan cabut kehinaan itu pada diri mereka. Maksudnya adalah orang hina itu dia tidak akan dipandang. Tidak akan dipandang sebagai sebuah kekuatan, tidak akan dipandang sebagai sebuah rival, ya. Tidak masuk dalam nominasi. Kaum muslimin jika mereka sibuk dengan dunia, Allah akan berikan kepada mereka dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kita mau kembali kepada agama ini. Ya, jadi solusinya adalah ternyata kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada manhaj Allah, sistem yang Allah telah buat, dan menjauhi lomba-lomba atau cinta kepada dunia. Kemudian dawamun nazar fi kitabillah wa sunnati Rasulillah lil wuquf al akhbar al qaidin, ya. Senantiasa kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, bagaimana sunnah Nabi juga menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang melakukan qu'ud ini, bagaimana mereka dicela oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimana mereka akan merugikan kaum muslimin. Mari kita sama-sama menelaah dan melihatnya di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ammal waqi'un ha'ula'il qa'idin al-yawm wa kaifa saru ashaman fi kananati a'da'illahi azza wa jal. Merenungkan, ta'ammul, merenungkan bagaimana waqi' ha'ula'il qa'idin, merenungkan kondisi orang-orang yang qaid ini di hari ini, merenungkan realitas orang-orang yang berpangku tangan pada hari ini. Bagaimana mereka menjadi anak panah-panah dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana mereka dijadikan senjata. Orang-orang qaid ini akan dijadikan senjata oleh musuh-musuh Allah untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin sendiri, ya. Dan ini menjadikan kaum muslimin semakin lemah dengan sebab orang-orang yang qu'ud ini. Ketujuh adalah mujahadatun nafs min ajli an tastashhib niyatul jihad wal amal lidinillahi azza wa jalla. Berupaya dan senantiasa untuk melakukan sungguh-sungguh dalam diri kita, di dalam mewujudkan niat jihad kita, ya, atau dalam rangka beramal di dalam agama Allah ini, ya. Jadi amal dakwah ini perlu disertai dengan mujahadatun nafs dan menjauhkan diri kita dari sikap qu'ud. Berikutnya adalah inqita' an suhbatil qaidin. Sudah jauhi, segera putuskan hubungan dengan orang-orang yang qu'ud ini, orang-orang yang suka meninggalkan amal-amal dakwah, yang jelas-jelas tidak mau terlibat dalam amal-amal dakwah. Segera kita tinggalkan orang-orang seperti ini. Dia akan merusak seseorang dan merusak diri kita. Dawamun nadhar fi wa'dillahi wa rasulihi wal mu'minina bin nasri wal ghalbah wat tamkin. Senantiasa kita melihat, ya, bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang mukminin, ya.
Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan janjinya kepada Rasul, orang-orang mukminin dengan apa? Dengan kemenangan, dengan pertolongannya, dengan kekuasaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak akan memberikan pertolongan, kemenangan, dan kekuasaan kepada kaum muslimin. Insya Allah dengan janji-janji ini kita akan semangat untuk bergerak dan tidak merasa putus asa meskipun banyak sekali tantangan yang ada di hadapan kita. Al-intibahu ilal mu'uqat at-tariq minal azwaj dan lain sebagainya. Senantiasa kita mewaspadai adanya halangan-halangan di tengah-tengah perjalanan, baik dari istri-istri kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Atau hal-hal duniawi yang akan menghalangi kita. Senantiasa kita intibah, ya, berhati-hati. Ya. Halangan, kondisi, rintangan-rintangan yang ada di tengah-tengah kita. Waspada, intibah. 11. Al-mubadarah bi'amali manhaji yasta'ibul hayah bi ashkaliha wa suriha. Bersegera untuk beramal dengan manhaj yang atau program-program yang mencakup segala bentuk aspek kehidupan kita. Segera laksanakan program-program yang akan merubah kehidupan kita. Dari buruk menjadi baik. Bersegera untuk mengamalkannya. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan melakukan taswif. Al-mubadarah, bersegera. 12. Mujahadatun nafs al-ihtiram wa tawqiril akharin la siyama ahlul fadl wad din. Kita bermujahadatun nafs, bersungguh-sungguh, ya, untuk menghormati dan menghargai orang lain. Ya. Apakah dia orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama? Tapi mujahadahnya adalah ala tahmil minat takallif wal wajibat illa ma tutib. Ya. Juga mengupayakan agar diri ini tidak memikul beban yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nadhuran li tawli tariq wa masyaqqatihi at-takallif, ya. Sebab kita harus melihat bahwasanya perjalanan itu masih panjang dan sangat susah, ya. Sementara beban pun semakin banyak. Fa in hadhihi al-mujahadah min sya'niha an taharrakil qa'idin fayanhaduna min jadid. Maka sikap seperti inilah, sikap mujahadah yang seperti inilah yang akan menggerakkan orang-orang yang qa'id, orang-orang yang qu'ud tadi, dan mereka akan bangkit dari kehidupannya dengan sesuatu yang baru, ya. Fayanhaduna min jadid, mereka akan bangkit kembali, ya, dengan hal yang baru. Maksudnya adalah bangkit dari keterpurukan mereka, bangkit dari sikap berpangku tangan mereka. Ke-13, at-tajawaz waqtul muhasabah an ba'dil hafawat waz-zalat allati la yaslimu minha al-bashar. Jadi kita harus memiliki waktu untuk introspeksi diri, waktu untuk bermuhasabah terhadap berbagai macam kekeliruan, ya, kealpaan yang tidak bisa kita hindarkan selaku manusia. Sikap muhasabah ini pula yang akan menghadirkan sikap untuk menjauhi atau mengobati penyakit qu'ud, ya. Jadi muhasabah diperlukan bagi kita semuanya dalam rangka menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit yang ada ini. Salah satunya adalah penyakit al-qu'ud. 14. Istiqbal taghyirul mawqi wala siyama min al-a'la lil adna. Jadi kita harus siap mau menerima perubahan kondisi, perubahan posisi. Bahkan posisi sebelumnya kita di atas menjadi di bawah, kita harus siap. Ya. Perubahan-perubahan itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus siap dimanapun posisi kita. Kadang kita menjadi anggota, kadang kita menjadi pimpinan, dan sebagainya. Kemudian 15, muwajahah waswatus syayatin al-jinni wal ins, ya. Kita harus mampu untuk menghadapi tipu daya, bisikan syaitan, jin,
dan manusia yang berupaya untuk mengajak kita, mengembalikan kita ke jalan mereka, ya, ke jalan yang buruk. Kemudian ini sudah terakhir ya, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Para mahasiswa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang buruk, yaitu al-qu'ud, sikap berpangku tangan, sikap berleha-leha, sementara orang lain bermujahadah, berjuang, mengupayakan kembalinya izzah Islam kaum muslimin dalam dakwah ini. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, mengokohkan kita semua, menolong kita semua dalam aktivitas dakwah kita ini, dan Allah berkahi kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.